Apa artinya jin? Awas, ini selalu satu paket di Al-Quran, selalu satu paket. Seringkali jadikan sepaket. Setiap ada jin, ada ins. 18 kali pasangannya disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Dan kalau ini dijamakkan, ini ikut jamak. Ini jamaknya jinnah, jinnatun. Ini jamaknya nas, nasun. Disebutkan 241 kali. Begitu jinnah disebut, nasnya ikut. Minal jinnati wan nas. Perhatikan baik-baik. Ini jin, ini ins. Dalam bahasa Arab, satu kalimat yang dimulai dengan huruf jim dan nun itu menunjukkan sosok yang tidak nampak, tersembunyi. Tidak nampak, tersembunyi. Contoh, setiap ada jim dengan nun di awalnya, itu menunjukkan yang tidak tampak. Surga apa bahasa Arabnya? Jannah. Kenapa disebut jannah? Karena saat ini belum nampak dalam pandangan kita. Ibu di dalam rahimnya ada janin kalau mengandung. Kenapa disebut janin? Karena tidak nampak dalam kasat mata kita. Apa pernah ada seorang perempuan mengandung kelihatan dari luar? Itu lihat janinnya gerak-gerak. Tidak. Tidak nampak. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena saat diciptakan fitrahnya tak nampak dalam pandangan kita. Jadi fitrah jin itu saat diciptakan tersembunyi. Tidak ada jin yang senang nampak. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Jin bermasalah, Pak. Yakin, jin bermasalah. Ya. Yang paling banyak masalah adalah manusia-manusia yang cari penampakan jin. Itu pasti lebih punya masalah. Pasti itu. Ya, hindari orang itu. Karena dia mencari jin yang bermasalah. Maka manusia itu pun akan mendapatkan masalah. Awas hati-hati karena fitrah jin tersembunyi. Saya turunkan pada Anda. Itu punya 3 arti. 1, tidak nampak. 2, kasar. Tidak ada jin yang sopan. Silahkan cek, apa pernah ada orang kerasukan jin datang ke pengajian? Ustadz Adi izin ikut ngaji? Nggak ada. Orang kalau kerasukan jin, kalau bukan kata-katanya meracau, tindakannya mengacau. Keluar kata-kata yang tidak bagus, tindakan yang tidak baik, itu jin. Penampakannya itu tidak menyenangkan, sifatnya kasar, tidak lembut. Sebaliknya manusia. Awas, ins. Kenapa disebut dengan ins? Makna pertama, lawan dari kata jin, nampak. Nampak, terlihat. Makanya manusia saat dilahirkan, suaranya, tangisannya terdengar, wujudnya ada. Tidak pernah ditemukan kemudian, maaf didengar suaranya, bayinya nggak ada. Mana ya, nggak ada. Silahkan cek. Nampak. Karena itu fitrah manusia dalam kehidupan itu selalu nampak. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, maka dia sama dengan? Bukan tuh kan? Gak salah lagi ambil kesimpulan. Bukan. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Bukan sama dengan jin. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Pasti manusia ini sedang punya masalah. Seperti jin menampakkan diri atau melakukan penampakan sedang punya masalah, maka manusia yang senang sembunyi-sembunyi pasti punya masalah dalam hidupnya. Silahkan ibu cek. Biasanya papa masuk lewat pintu depan, sekarang sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang. Handphone sembunyi-sembunyi. Bawa kamar mandi, buka-buka gitu kan di situ. Sembunyi-sembunyi. Masuk kantor sembunyi-sembunyi. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba keluar lewat kotak infak, ya dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan pasti manusia itu punya masalah. Pasti punya masalah karena setiap kebaikan itu orang senang mengerjakan. Ketika seseorang bersembunyi dari kebaikan ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Kaidah umumnya demikian. Yang kedua, manusia itu lembut. Asalnya nggak ada yang kasar. Lembut, baik. Karena itu ketika dia melakukan kesalahan, hati kecilnya akan menolak. Karena sifat kelembutannya. Tidak percaya silahkan, saya sering contohkan kalimat ini. Keluar dari sini pakai sendal orang. Begitu dipakai oleh Anda, hati kecil Anda akan berkata, itu tidak benar. Jangan lakukan, itu bukan punya kamu. Pasti menolak. Ketika Anda berkata kasar, gak percaya silahkan ya, pulang dari sini punya masalah. Anda berkata kasar pada istri, setelah berkata hati Anda akan mengatakan, kenapa kamu berkata yang kasar? Apa gak bisa kamu katakan yang lembut? Kalau bisa kamu katakan sayang, katakan cinta, kenapa kamu katakan putus?